Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami, para pemuda, para remaja, umumnya jamaah salat isya dan salat tarawih beserta witir insyaallah Masjid Raya Sumatera Barat, karramakumullah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sekda Provinsi Sumatera Barat selaku Ketua Umum Pengurus Masjid Raya Sumatera Barat hadir bersama kita, tapi beliau bersama kader beliau ya, duduk di saf yang keempat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pengurus lainnya serta teman-teman pelaksana harian Masjid Raya Sumatera Barat, saudara-saudara dan anak-anak kami dari panitia Semarak Ramadan tahun 1445 Hijriah di Masjid Raya Sumatera Barat. Ada judul pengajian yang diamanahkan oleh panitia lewat jadwal Ramadan. Luar biasa judulnya, sangat bagus. Yakni memburu Lailatul Qadar. Memburu. Ini terbayang bagi kita bagaimana orang berpikir dan berbuat cepat. Memburu. Ya, ini luar biasa yang diburu ini. Kalau biasanya di daerah Sumatera Barat pada hari-hari libur ke daerah ada ya berburu binatang, ya ada babi dan lain sebagainya. Ini memburu yang tidak nampak, ya memburu Lailatul Qadar, ya. Memangnya apa Lailatul Qadar itu supaya perlu diburu? Sebenarnya penjelasan ini ada dalam surat Al-Qadar yang dibacakan tadi. Ya. Ketika Allah memulai kalimatnya dengan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sebenarnya topik utamanya itu. Sesungguhnya kami menurunkannya. Nya apa? Atau menurunkan dia. Dia apa? Memang ada orang yang tidak jelas, dalam ayat itu tidak jelas. Tapi kalau mau jelas, pergilah ke belakang, ke surat sebelumnya. Surat sebelumnya kan surat Al-Alaq. Ada di situ Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berarti itu dia. Sesungguhnya kami menurunkannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu di Lailatul Qadar.
sudah selesai. Tapi ternyata itu hanya memancing. Muncul redaksi dalam bentuk pertanyaan, wa ma adraka ma Lailatul Qadr, itu di antara tujuannya memancing perhatian supaya kita serius. Apa itu Lailatul Qadar? Itu sama dengan kalau di Quran yang mengajak konsentrasi itu ada dua. Ada pertanyaan seperti ini, ketika umpamanya ada jamaah yang ngomong-ngomong, kalau ditanya pasti konsentrasi. Ada pertanyaan banyak di Quran, pertanyaan-pertanyaan dalam redaksi, wa ma adraka, ada lagi ara'aita, ara'aital ladzi, ada lagi hal yastawil ladzi, dan seterusnya. Dan ada satu lagi yang mengundang perhatian itu adalah huruf-huruf potong yang ada di dalam Al-Quran. Alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim sad. Ada 27 awal surat yang ada huruf potongnya. Yang ada huruf potongnya. Kesemuanya mengajak perhatian karena sesudah huruf potong itu berita Al-Quran juga. Cerita Al-Quran juga. Alif lam mim zalikal kitabu Al-Quran. Yasin wal Quran Al-Quran. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana Al-Quran. Kecuali dua. Awal surat Maryam, Kaf ha ya ain sad, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, itu tidak membicarakan Al-Quran. Nun wal qalami tidak membicarakan Al-Quran, tapi selebihnya setelah itu langsung membicarakan Al-Quran. Perlu konsentrasi terhadap Al-Quran ini. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar? Dijelaskan Allah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu satu. Lailatul Qadar itu lebih baik beramal pada malam itu. Lailah, satu malam, bukan al-lail. Ada surat al-lail, wal laili idza yaghsha, malam mana saja. Tapi lailatun ada tak marbutah di akhirnya, merupakan satu malam, bukan dua. Satu malam. Ya. Beramal pada waktu itu khairum min alfi syahr. 2 rakaat, 4 rakaat, berapa rakaat kita salat lebih baik dari kata orang sekitar 83 tahun. Ya, jarang manusia sekarang di Indonesia yang berumur 83 tahun. Jadi berarti 2 rakaat salatnya itu sudah lebih baik dari rakaat sebelumnya. Khairum min alfi syahr, baca Qur'annya, zikirnya, doanya. Apa yang terjadi malam ini? Malam itu tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu malaikat turun. Mengapa malaikat turun? Siapa malaikat? Al-malaikah, banyak malaikat. Warruh, disertai komandannya malaikat, Sayyidul Malaikah Jibril. Fiha biizni rabbihim, semuanya legal, tidak ada pendatang gelap, tidak ada penumpang gelap. Kok jaraknya ada surat jalannya serunya tuh. Ya. Apa yang mereka bawa? Yang mereka bawa adalah salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam. Luar biasa. Islam ini salam. Semua rangkaian kata Bapak dan Ibu-ibu dalam bahasa Arab ini kan dari satu kata itu bisa dikembangkan menjadi ratusan kata. Semua yang berasal dari as-salam itu semuanya positif. Beda dengan infak umpamanya, nafak. Nafak artinya lobang. Dari nafak itu infak. Infak kedengaran bagus. Tapi dari nafak itu munafik.
tidak bagus lagi. Jadi nafak itu juga munafik. Tapi kalau salam, luar biasa. Makanya salamun hiya hatta matul, membawa salam. Artinya ketika kita sempat beribadah di Lailatul Qadar itu, kita bukan akan salam damai. Dimanapun akan damai. Makanya syariat kita kan menyuruh menebarkan salam, afsyus salam, tebarkan salam. Salam. Juga tidak manusia mengucapkannya, malaikat pun mengucapkan salam. Ingat di akhir surat Az-Zumar ketika Allah menceritakan penghuni sorga masuk sorga. Wa qala lahum khazanatuha salam. Salam. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masuklah, masuklah. Selamat, selamat. Ayolah masuk sadonya. Sudah masuk semuanya ke sorga. Sampai ke sorga bagaimana? Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Menceritakan berapa hebatnya, berapa gembiranya orang-orang di sorga itu. Lahum fiha fakihah, bisa menikmati berbagai macam buah. Sedang bergembira itu kedengaranlah salam. Hanya satu kata. Walaupun kita baca salamun qaulam mir rabbir rahim. Qaulam mir rabbir rahim itu bukan lagi bersambung ke salam. Hanya salam. Salam. Suatu kata yang berasal dari Allah, dari Rabbul Alamin. Salam. Ini yang dibawa oleh para malaikat di Lailatul Qadar itu. Makanya perlu diburu. Kalau di dunia saja sudah salam, sudah tenang, apalagi di kubur, di hari akhirat, di sorga, salam, perlu diburu. Cuma memburunya bagaimana? Memburunya bagaimana? Iya, Nabi SAW ini tentang akhir Ramadan. Ada riwayat tentang Nabi SAW. Kalau pada awal surat Al-Fajr, Allah menyebut walayalin ashr. Ada malam-malam 10. Walayalin ashr. Malam-malam 10. Ada malam 10 di awal. Ini Zulhijjah. Nah, itu perhatian di awal. Terus malam 10 di awal. Sampailah finalnya di hari yang ke-10. Idul Adha. Itu di awal. Tapi Ramadan, kata Aisyah, Nabi berkonsentrasi fil ashril awakhir, pada 10 terakhir. Luar biasa. Saya sebentar ini diskusi dengan Bapak Sekda, Ketua Umum Masjid Raya ini. Kapan mulai kita iktikaf? Kata beliau. Saya jawab, kita kan di sini mulainya dulu hari Selasa. Lalu tanggal 21-nya besok. Ya. Apa tanggal 21 mulai? Memang enggak ada hadisnya tanggal 21. Yang ada al-ashrul awakhir. Ini kan sudah disepakati, nampaknya akan disepakati sama lebarannya nanti, tanggal 10. Baik yang memulai hari Senin puasanya maupun yang mulai hari Selasa, berarti kalau kita tarik ke belakang al-ashrul awakhirnya itu hari ini mulai. Ya. Artinya walaupun kita kan ada panitia yang memprogramkan besok, kan tidak tergantung ke panitia. Ya. Hari ini mulai al-ashrul awakhir karena sudah 6 derajat. Ya, di hari terakhir nanti mau lebaran itu kan sudah 6 derajat, pasti nampak bulan. Ya, pasti nampak bulan. Ya, artinya dari segi itu sudah
hampir dikatakan pasti. Kalau pastinya tentu sudah pengumuman nanti. Hari rayanya tanggal 10. Kalau tanggal 10, ya berarti hari ini malam, hari ini 10 pertama di hari terakhir. Ya, artinya pilihan-pilihan kita sebenarnya. Tapi ini dalam rangka apa ini? Ya, mengejar Lailatul Qadar. Ini yang diistilahkan dengan iktikaf. Iktikaf itu dari akafa, dari akif, dari situ iktikaf. Artinya apa? Fokus, konsentrasi. Konsentrasi, fokus. Dulu waktu yang berumur-umur ini kan ada kamera, fokus di dalam sagi ampe Tuhan, fokus. Keluar dari situ nggak bisa, nggak jadi foto. Ya, nggak jadi, ya foto. Ya, jadi ini perlu ya, baik malam ini mulai atau besok, pokoknya fil ashril awakhir, di 10 terakhir. Di 10 terakhir itu i'tikaf. Kemudian berdoa. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau saya ketemu dengan Lailatul Qadar itu, apa doa saya yang terbaik? Nabi mengajarkan doa yang populer itu, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu adni. Karena ramainya orang membaca doa ini tidak seragam. Ada yang membaca Allahumma innaka afuun karim halim, ada lagi halim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ada lagi Allahumma innaka afuun karim saja, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Saya coba hari ini saya cari, ada 43 kali disebut dalam hadis-hadis, tapi tidak ada satu pun yang pakai karim dan pakai halim. Hanya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baru pas sebenarnya. Kalau kita terjemahkan, kalau pakai karim ujungnya enggak pas. Allahumma, ya Allah, innaka afuun. Afuun itu salah satu nama Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah punya asma'ul husna. Berdoalah dengan memperalat asma'ul husna. Contohnya ini, ketika kita mau minta dimaafkan, panggil ya afu. Kalau kita minta rezeki, ya Razzaq. Tapi ini ada yang kurang pas. Coba kita terjemahkan. Karena kurang kita sadari itu. Allahumma, ya Allah, innaka afun. Engkau maha pemaaf. Punya sifat pemaaf. Tuhibbul afwa. Suka kepada kemaafan. Fa'fu anni. Maka maafkanlah aku. Kalau ditambah ya Karim, wahai Karim, enggak pas lagi. Seharusnya fa'fu anni ya afu. Itu ya pas tuh kalau mau ditambah, masih dalam lingkaran itu. Tapi fa'fu anni ya Karim udah jauh. Ya. Sudah jauh. Ya. Jadi artinya kalau masih bisa, ya kan ranca artinya, memang ranca artinya, tapi kan sudah ada yang dibatasi Nabi kepada Aisyah. Maka ya yang di dalam hadis adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu antara lain doa. Atau doa yang lain silakan. Doa yang lain pun khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Lalu bagaimana sikap kita berdoa? Ada di ayat puasa sebenarnya. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bila ada orang, ada hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, jawablah, aku dekat. Saya mengambilkan doa orang yang berdoa kepadaku. Ada latar belakang ayat ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadir dan hadirat karramakumullah. Ada orang kampung datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Aqaribun rabbuna ya Rasulullah fanunajihi am ba'idun fanunadih ya Rasulullah." Tuhan kita itu dekat sehingga cukup kita berbisik kepadanya. Nunajih, munajat itu membisik, munajat itu membisikkan sesuatu. Istilah munajat kan sudah juga ya. Atau memang dia jauh sehingga perlu kita panggil, ya Allah. Turun ayat ini menunjukkan ini qarib. Jadi kalau berdoa pun tidak perlu kuat-kuat. Bisikkan saja kepada Allah. Tidak perlu diteriaki. Allah itu qarib. Cukup bermunajat kepada Allah. Termasuk dalam menikmati malam Lailatul Qadar ketika kita bertemu dengan itu. Jamaah terhormat, selanjutnya memang salat. Jadi ada qiyamu Ramadan, ada qiyamul lail. Ini sebentar lagi kita qiyamu Ramadan nih. Ada qiyamul lail malam. Ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di bagian malam itu bangunlah. Tahajud itu artinya bangun. Itu dulu, bangun. Tahajud itu artinya bangun malam, bukan bangun siang. Tahajud itu bangun malam. Bagian malam itu bangunlah. Untuk apa bangun? Nafilatal lak, melaksanakan amal-amal sunat. Makanya sebenarnya yang istilah sholat tahajud itu kemudian datangnya tuh. Bukan dari Nabi. Allah menyuruh tahajud itu bangun. Bangun itu ngapa? Nafilah, melaksanakan amal sunat. Apa amal sunatnya? Bisa sholat. Kalau ibu-ibu yang sedang tidak boleh sholat, bisa tahajud. Tidak sholat, berzikir, berdoa. Atau ibadah yang lain. Dan di situ ada doa. Satu-satunya doa dalam sholat sunat yang diajarkan dalam Al-Quran, doa sholat malam ini. Rabbi adkhilni. Kalau di ayatnya kan ini, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Tapi kalau kita berdoa jangan pakai kulnya, dari Rabbinya saja. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Tuhan, kalau aku kan dimasukkan, masukkanlah dengan cara yang benar, jangan yang dipaksakan. Kalau dikeluarkan gitu juga dengan cara yang benar. Waj'al li min ladunka sultan, berikan kepadaku kemampuan memimpin. Atau jadikan aku jadi pemimpin. Nasira, nasira itu artinya dua, bisa menolong dan ditolong. Nasirun wa mansurun, itu doa di Ramadan, di Lailatul Qadar, luar biasa doa itu. Dan banyak ibadah-ibadah lain yang perlu. Pokoknya Nabi iktikaf, konsentrasi, fokus di 10 terakhir Ramadan. Di 10. Ya, ada target. Targetnya Lailatul Qadar. Kenapa? Ketika sudah kita ketemu dengan Lailatul Qadar, salam pun akan melekat pada kedamaian akan kita rasakan. Dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun, salam, salam, salamun hiya lailatul, salamun hiya hatta matla'il fajr.
salam sampai habis fajar, subuh, habis Lailatul Qadar. Semoga informasi ini menggugah kita untuk konsentrasi di hari-hari, di 10 terakhir ini. Betul-betul i'tikaf fokus, menggiatkan ibadah. Kalau selama ini baca Quran 3 lembar sehari, fokus jadi 6 lembar sehari. Atau jangan-jangan bisa dalam 10 terakhir ini, satu khatam. Target dan upaya kita ketika kita lancarkan, insya Allah Allah memberikan kesehatan sehingga kita pun kuat untuk mencapainya. Demikian saja, banyak maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.